Puji Tuhan, selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan melanjutkan firman Allah pada saat ini. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami ada sampai pagi ini, itu semua berkat kemurahan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sebelum kami memulai aktivitas di sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman Allah. Sebelum itu, Engkau memberkati urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan melanjutkan pembahasan firman Allah di dalam kitab Kejadian. Pada saat ini saya akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-9, mulai ayat yang ke-18 sampai yang ke-29, Saudara. Nah, sebelumnya firman Allah menjelaskan tentang perjanjian Nuh dengan Allah. Pada saat ini firman Allah menjelaskan tentang Nuh beserta keluarganya. Secara rinci, secara deskripsi firman Allah menuliskan dalam perikop ini. Sehingga firman Allah dalam Alkitab memberi judul Nuh dan anak-anaknya. Tetapi pada pagi hari ini firman Allah saya beri judul Belajar dari keluarga Nuh. Nah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dalam perikop ini, saudara. Tetapi saya akan hanya membahas dua hal saja, saudara. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah jangan hidup dalam daging. Pelajaran rohani yang pertama yang bisa kita ambil adalah jangan hidup dalam kedagingan, saudara. Nah, di sini menarik, saudara, firman Allah menuliskan bahwa Nuh adalah seorang petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Nah, pada suatu kali ketika Nuh mendapatkan hasil yang secara luar biasa, dia panen, saudara, dari kebun anggurnya. Ternyata dia menikmati berkat Tuhan secara berlebihan, saudara. Sehingga dia mabuk, sehingga dia tidak sadarkan diri, sehingga dia berdosa di hadapan Allah. Jadi akibat dari kemabukannya itu ada efek yang luar biasa ternyata, saudara. Dia hidup dalam dosa sehingga anak-anaknya pun ada melakukan kesalahan, saudara. Tetapi di sini kita bisa belajar dari Nuh bahwa jangan sampai kita hidup dalam daging. Kita boleh diberkati oleh Tuhan, kita boleh menikmati berkat jasmani. Tapi jangan sampai kita menikmati berkat itu melebihi batas. Jangan sampai kita menikmati berkat itu melebihi batas sehingga membuat kita jatuh ke dalam dosa. Jangan kita berlebihan, jangan sampai berkat itu membuat kita jatuh ke dalam dosa, saudara. Nah, kita buka dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Firman Allah jelaskan demikian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Kembali firman Allah menegaskan bagi setiap kita bahwa jangan sampai kita jatuh ke dalam dosa oleh pesta pora, kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Kembali malah firman Allah mengingatkan kita untuk kita berjaga-jaga, saudara. Jagalah dirimu. Jadi pelajaran rohani yang pertama, jangan saudara hidup dalam kedagingan. Nah, pelajaran rohani belajar dari keluarga Nuh adalah yang kedua, hormati orang tuamu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki dua orang tua di bumi ini. Yang pertama orang tua jasmani, saudara. Orang tua yang melahirkan hidup kita, orang tua yang membesarkan kita mungkin. Nah, yang kedua kita memiliki orang tua rohani, saudara. Yang mendidik kita di dalam Tuhan, yang terus menggembalakan kita di dalam Tuhan, yang terus mementoring kita di dalam Tuhan, yang selalu mementoring kita secara rohani, saudara, yang terus memantau kita dalam hal rohani, saudara. Itulah dua jenis orang tua yang kita miliki di bumi ini, saudara. Nah, intinya dari kedua orang tua ini harus kita hormati, saudara. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Allah menuliskan demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 2, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Firman Allah menegaskan bahwa kita harus menghormati kedua orang tua ini. Yang pertama, hormati orang tuamu dalam Tuhan, yaitu gembala kita, hamba-hamba Tuhan, orang yang selalu mementoring kita dalam hal rohani. Yang kedua, kita harus menghormati orang tua kita secara jasmani, yaitu ayah dan ibu kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya pada pagi hari ini. Dari dua hal ini, yang pertama jangan hidup dalam daging, yang kedua hormatilah orang tuamu dalam Tuhan. Dari dua ini kita belajar dari keluarga Nuh bahwa betapa pentingnya kita harus menjaga diri kita harus menghormati orang tua kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah menasihati kami, yang sudah menegur kami. Dan Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa dan mampu melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami hari ini. Terima kasih Bapa, Materaikan tanamkan firman-Mu dan sebentar kami akan melangkah di hari yang baru. Kiranya Kau menyertai, pimpin, lindungi kami. Berkati kami dengan berkat-berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.